Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila subulis salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sangat kami hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala rahmat, atas segala kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua diberi kesempatan, kekuatan untuk dapat berkumpul, bersilaturahim dalam rangka kuliah subuh yang khusus di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, tema yang diberikan kepada saya dari panitia itu tentang berpuasa yang berkualitas. Seperti apa berpuasa yang berkualitas? Nah, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, tentu penjelasan tentang ibadah puasa atau saum Ramadan ini telah banyak diulas, telah banyak dibahas oleh para ustadz, para penceramah. Bahkan seminggu-seminggu terakhir menjelang Ramadan gema pembahasan tentang Ramadan ini sudah sangat gencar. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ramadan tahun ini tentu lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bencana dunia namanya pandemi COVID-19. Tetapi lama-kelamaan mungkin sudah bosan juga ya Bapak Ibu, bukan sekedar orang Indonesia tapi masyarakat di dunia juga sudah bosan kalau dikekang dan berada di ruangan-ruangan tertentu, kita tidak bersosialisasi seperti sebagaimana biasanya. Oleh karena itulah saya tadi lihat di running tag berita Bapak Ibu ya, di pemberitaan bahwa Arab Saudi akan menerima berapapun jamaah umroh yang akan datang di bulan Ramadan. Pak Dr. Haji Tatang yang biasanya dibatasi kalau Ramadan itu hanya sekian jamaah gitu, ya sekarang Arab Saudi membuka seluas-luasnya. Saya lihat orang-orang Ciamis juga hebat banget Pak Dr. Haji Tatang ya, banyak sekali orang Ciamis yang berada di tanah suci sana di Mekah dan di Madinah ya. Memang orang Indonesia itu banyak uang Bapak Ibu ya. Orang banyak uang gitu. Jadi Bapak Ibu yang nanti berkesempatan haji atau umroh gitu ya, sekian meter itu jarak pasti orang Indonesia gitu. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, oleh karena itulah kita bersyukur di bulan Ramadan hari ini kita lebih semarak, lebih terlihat keakraban di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, saya sering menyampaikan bahwa saya berulang kali juga menyampaikan pesan ini, bahwa Syekh Abdul Fattah, seorang ilmuwan Mesir, itu pernah menjelaskan tentang 3 fase di dalam bulan Ramadan, yaitu yang pertama Syahrul Rahmah atau yang disebut dengan bulan kasih sayang. Nah, Syekh Abdul Fattah itu memberi penjelasan Bapak Ibu, 10 hari pertama dari 1 bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Rahmah atau disebut dengan bulan yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang. Ini artinya Bapak Ibu, Syekh Abdul Fattah menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang sepanjang hidupnya
dari mulai lahir sampai hari ini itu belum pernah mendapat kasih sayang, belum pernah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk di bulan Ramadan, ia memiliki niat yang tulus, niat yang bulat untuk memperbaiki diri, maka kemudian orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bahkan Syekh Abdul Fattah menjelaskan, ya, rahmat Allah di bulan Ramadan ini itu tidak ada yang bisa menghalangi siapapun. Ketika kita atau orang yang belum pernah mendapat rahmat itu penuh kesungguhan untuk menghadapkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian untuk memperbaiki segala perilaku-perilakunya, khususnya perilaku-perilaku yang melenceng, perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bulan Ramadan di fase kedua itu adalah Syahrul Maghfirah, atau yang disebut dengan bulan pengampunan. Ya, Maghfirah, bulan pengampunan. Nah, Syekh Abdul Fattah juga memberi penjelasan sama, Bapak Ibu, ya, bahwa kalau ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk, ya. Bahkan menurut Dede calik lah sana. Iya. Bahkan takdir awalnya itu orang tersebut sudah dimasukkan ke neraka, Bapak Ibu, ya. Takdir awalnya sudah dimasukkan ke neraka, tetapi begitu berjumpa dengan Ramadan, deh, itu sama mie. Isi. Maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa Ramadan ini memang spesial, sangat khusus, sangat unggul gitu, Bapak Ibu, ya. Makanya pantas Abu Umamah ketika meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, berilah aku amalan, yang amalan itu memasukkanku ke surga. Kemudian Rasul menjawab, alaika bis-saum fa innahu la idlalah. Wahai kaum muslimin, wahai Abu Umamah, kamu semua berpuasa. Karena puasa itu adalah sebuah amalan yang tidak ada tandingannya, gitu. Summa ataitu hutsaniyah. Kemudian Abu Umamah datang kembali kepada Rasulullah SAW, dan kemudian jawaban Rasul sama, alaika bisaum, Anda semua berpuasa. Karena berpuasa itu adalah la idlalah, sebuah amalan yang tidak ada bandingannya. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kemudian yang ketiga itu adalah Syahrul Itqun minan nar. Kita semua dibebaskan dari api neraka. Jadi logis, konsekuensi logis, Bapak Ibu, ya. Setelah kita mendapat kasih sayang, mendapat ampunan, maka insya Allah kita akan terbebas dari segala hal siksa api neraka. Nah, oleh karena itulah ini sebuah bulan yang memang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mentarbiah diri, untuk mengedukasi diri, untuk mendidik diri, yang kemudian kita semua mampu memanfaatkan Ramadan dengan baik. Ya. Hapunten Bapak Ibu, ya. Iya. Ya, Mi, iya. Sama Mi. Aduh, punten Bapak Ibunya. Duh, iya. Calik atau duduk. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang si adeknya ngeganggu biasa utara. Tuh sama Mi, mana?
Itu ada aduh. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, nah oleh karena itulah sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Ad-Darimi, Al-Baihaqi menjelaskan kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana azzibihi. Nah, ini hadis yang sangat terkenal. Jadi Bapak Ibu, selama bulan Ramadan setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecuali puasa, sesungguhnya puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya amalan-amalan di bulan puasa itu bisa dilipat gandakan lebih dari 700 kali, itu lebih dari 700 kali. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, bahwa karena puasa ini adalah bulan yang sangat penting, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, maka kewajiban kita semua untuk bagaimana menjalankan ibadah puasa ini memang harus berkualitas gitu. Harus berkualitas. Nah, setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu agar puasa kita berkualitas dan mendapatkan apa yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah, yaitu mendapatkan kasih sayang, pengampunan, dan kemudian ujungnya adalah kebahagiaan di dunia juga di mana? Di akhirat. Yang pertama adalah al-ilmu qablas shaum. Yang pertama adalah ilmu sebelum kita melaksanakan puasa. Yang sesungguhnya ilmu itu memang harus mendasari berbagai amalan. Bukan sekedar puasa, tetapi juga seluruh amalan kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Jadi ilmu itu menurut Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu, adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Jadi jangan sekali-kali kita semua beramal, beraktivitas, melakukan apapun tanpa ilmu. Bapak Ibu, contohnya nyangu, bikin menanak nasi, nyangu gitunya. Niat awalnya nyangu menanak nasi gitu. Biasna sakilo ari China sajengkal, ya, sanesa buku ieu mah sajengkal. Atuh jadi naon? Bubur gitu. Karena tidak didasari oleh apa? Ilmu gitu. Bapak Ibu ya, maksud nama bikin rendang gitunya, itu rendang tapi China saleter. Maka jantan saya serendang, jantan naon? Sop, laras, karena tidak didasari oleh ilmu. Pak Dr. Haji Tatang langkung uninga ya. Jadi segala hal memang harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Itu yang menyebabkan amal kita akan benar. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ini yang diingatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam perkataan yang lainnya, man abadallahu bighairi ilmin kana ma yubsidu aksara mimma yuslih. Jadi barang siapa yang beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, ya, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki gitu. Jadi kalau orang-orang beraktivitas hidup, beramal tidak didasari oleh ilmu, itu lebih banyak apa? Merusak. Dampaknya akan merusak gitu. Nah, sekarang itu yang namanya ilmu pengetahuan Bapak Ibu ya, open source, sangat terbuka. Bapak Ibu bisa mendapatkan dari grup-grup WA ya. Pokoknya materi saum, materi apa saja itu cukup lengkap di grup-grup WA gitu.
amalan-amalan agama di grup-grup WA, sampai politik di grup-grup WA gitu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu ya, atau di internet gitu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kita tidak terlalu banyak mendiskusikan apa yang ada di grup-grup itu. Tidak punya waktu yang cukup untuk memverifikasi atau mengecek ulang informasi-informasi dari berbagai grup, dari berbagai media sosial, dari berbagai link-link internet gitu. Sehingga Bapak Ibu, dampaknya itu sekarang banyak sekali para generasi muda itu terpapar radikalisme, garis-garis kerasnya Ibu ya, bahkan teroris gitu. Itu hanya belajar dari internet gitu, hanya belajar dari internet gitu. Ada seorang yang bunuh diri satu keluarga gitu Bapak Ibu ya, karena pusing lebah hutang gitu ya, pusing menghadapi kehidupan di sana. Setelah bunuh diri selesai gitu, dia belajar bagaimana cara bunuh diri dari internet juga. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, nah oleh karena itulah ini penting bagi kita semua untuk jangan langsung percaya terhadap informasi-informasi yang disebar di berbagai media sosial atau grup gitu. Bahkan sekarang Bapak Ibu, siapa orang kelompok mana yang paling akrab dengan internet, yang paling akrab dengan HP lah gitunya Bu. Itu ternyata lebih banyak ya disebut generasi milenial sareng generasi Z. Generasi milenial teh umurna Bapak Ibu 25 dugi ka 40 gitu. Abdi tos 40 langkung generasi X. Pangarsa patatang tos langkung ti 50 ke atas eta generasi baby boomers. Menikmati karir, menimbang-nimbang cucu gitu ya. Kalau generasi milenial sedang meneguhkan peran-perannya. Generasi Z adik-adik 24 sampai 24 sampai usia 15-an itu generasi Z. Nah, ternyata Bapak Ibu karena terlalu akrab dengan internet, itu yang paling banyak stres alias mendapat gangguan kejiwaan, alias bahasa Sunda nama seueur we rudet, gampang rudetan itunya. Gampang down, gampang stres, itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Sehingga tema-tema anu dibahas, anu diperbincangkan itu seetik-seetik healing, cenabunya healing teh naonnya repressing gitu, penyembuhan diri dari berbagai tekanan hidup gitu. Padahal usianya masih sangat muda-muda gitu. Nah, ini karena terlalu akrab dengan dunia internet, tetapi miskin untuk mendiskusikannya. Makanya adik-adik ya yang masih pelajar, mahasiswa, ilmu bisa Anda peroleh dari manapun, tapi penting kemudian untuk mendiskusikannya. Itu yang jarang dilakukan, termasuk di dalam persoalan-persoalan puasa, ibadah puasa. Nah, ada sejumlah perbedaan pendapat ya Bapak Ibu di dalam berpuasa. Misalkan di sholat tarawih gitu, ada yang 8, ada yang 20. Tapi ternyata pangarsa patatang aya oge anu pendapat nu teu masyhur. Ya, dari golongan imam madhab yang lain itu ada yang 36-40 gitu. Kunaon teu masyhur, loba teuing. Capek gitu. Tunduh gitu. Nah, kalau yang 8 itu berdasar hadis-hadis Aisyah itu, bahwa Rasul selama di malam-malam bulan Ramadan atau di malam-malam yang lainnya tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, 8 plus 3-nya witir gitu. Tetapi kemudian ternyata di zaman Umar itu dipraktekannya berapa? 23, dan Umar mengatakan inilah bid'ah terbaik gitu ya di zamannya. Nah, kemudian bagaimana pendapat para imam madhab gitu? Asy-Syafi'iyah misalkan memegang 23 rakaat gitu ya. Kemudian Hanafiyah 23 sama
Malikiyah 23. Nah, tadi Hanabilah itu ada menjelaskan ada yang 36 sampai 40 gitu. Nah, para ulama yang kemudian kenapa lebih dari 11 itu memberi penjelasan bahwa Rasul tidak memberi batasan di sana. Jadi 8 rakaat itu bukan harga mati. Oleh karena itulah Bapak Ibu setelah misalkan taraweh ba'da isya itu bisa melaksanakan sholat-sholat yang lain. Nah, itu para pendapat ulama seperti itu. Nah, sama ketika Profesor Quraisy Shihab ditanya, "Oh, Profesor, saya sudah sholat tarawih ba'da isya. Gimana, boleh nggak nanti tahajud?" Jawaban Profesor, ya silahkan gitu. Melaksanakan sholat apa? Tahajud. Dalam fikih-fikih misalkan kita kenal Bapak Ibunya aya nu disebut qiyamul lail gitunya. Aya nu disebut tarawih, aya nu disebut tahajud gitu. Konamina beda-beda, benten-benten memang. Qiyamul lail mah umum Bapak Ibu ya. Jadi amalan apa saja yang bermanfaat yang dilakukan pada malam hari itu namanya qiyamul lail. Ba'da isya Bapak Ibu iktikaf di masjid, baca Quran, berzikir, berdiskusi tentang ilmu, maka itu termasuk qiyamul lail. Termasuk juga sholat tahajud. Jadi qiyamul lail itu masih sangat umum Bapak Ibu ya. Anu kedua tahajud. Nah, itu ada ayat Qur'annya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah kamu bangun fatahajjad, sholat untuk apa? Tahajud. Semoga dengan tahajud itu kita semua diangkat pada derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua ada istilah tahajud. Tahajud itu bagian juga dari qiyamul lail gitu Bapak Ibu ya. Nah, tahajud itu waktunya kapan? Nah, para ahli fikih itu mengatakan sebaiknya, walaupun tidak wajib, sebaiknya setelah tidur. Tapi dalam hadis Muslim Bapak Ibu, 2 rakaat setelah isya saja itu sudah kategorinya apa? Tahajud. Jadi kalau sedang malas atau nggak keburu tahajud, ya minimal berapa? 2 rakaat ba'da isya gitu. Nah, kemudian yang ketiga tarawih gitu. Ahli fikih menjelaskan sholat tarawih itu sholat sunat di bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah kita sudah rineh, setelah kita sudah agak santai berbuka ya, setelah sepanjang hari melakukan puasa. Jadi ya tiga-tiganya bagian dari dua-duanya bagian dari qiyamul apa? Lail gitu. Tapi ini juga dikembalikan ke Bapak Ibu. Yang penting sumber bacaannya, sumber literaturnya, sumber referensinya boleh gitu. Ya memang di lingkungan kita itu yang masyhur itu 11, nggak apa-apa karena itu yang paling standar, paling apa? Dasar gitu ya. Bapak Ibu itu juga cukup bagi anak-anak. Nanti kalau kepanjangan bikin tidak tertib, misalkan bikin malah capek dan Islam tidak menyukai yang berlebih-lebihan, maka pilihan yang 11 itu baik. Tapi kalau ada yang 23 juga nggak apa-apa, itu juga bagian dari pilihan. Makanya di Masjid Agung Ciamis Bapak Ibu ada 2. Jadi imam itu memimpin sholat tarawih selama 23 rakaat. Bagi yang pilihannya 11 pas 8 witirnya sendiri gitu. Tapi imam maju sampai 23 di Masjid Agung Ciamis. Ya tidak apa-apa. Yang penting semuanya berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan. Makanya Bapak Ibu, kenapa ini penting segala macam amalan didasari oleh ilmu pengetahuan? Imam Hasan al-Basri memperingatkan Bapak Ibu, orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan itu bagaikan orang yang melangkahkan kaki tetapi tidak meniti jalan yang benar. Orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, maka ia akan membuat kerusakan yang lebih banyak daripada perbaikan yang dilakukan. Oleh karena itulah carilah ilmu selama tidak mengganggu ibadah yang engkau lakukan, tetapi beribadahlah selama ibadah itu juga tidak mengganggu dalam proses kita semua mencari ilmu pengetahuan. Jadi harus seimbang.
Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, terkait dengan puasa juga sama ya. Tadi Bapak Ibu juga kita sudah perkenalkan tentang beberapa hal yang biasa menjadi perdebatan di dalam bulan puasa. Memang sejak zaman dulu ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Justru perbedaan pendapat akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Jadi dasar supaya puasa kita berkualitas itu harus didasari oleh ilmu gitu. Yang kedua adalah tekad yang bulat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan gitu. Jangan setengah-setengah. Kata ahli matematik ini, kata Pak Haji Tatang, niatnya harus kongruen, bulat gitu. Jadi luruskan hati kita, pikiran kita kembali. Kalau yang menjalani puasanya masih setengah-setengah gitu, ini sayang ya. Karena nanti ketemu dengan sabda Rasulullah SAW yang lain, bahwa banyak orang juga yang kemudian menyia-nyiakan bulan puasa. Bulan puasa itu hanya waktu yang lewat saja, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu. Nah, oleh karena itulah kita harus luruskan niat. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala macam amal itu sangat tergantung kepada niat. Niatnya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Niatnya ibadah kepada Allah. Ibadah dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kita curahkan untuk ibadah kepada Allah, maka nanti di akhirnya kita akan diampuni segala dosa. Sehingga orang seperti ini nanti akan terlahir kembali seperti bayi yang tanpa dosa. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketiga ya, supaya puasa kita berkualitas itu adalah kita harus membentengi diri dari perilaku-perilaku yang merusak puasa. Jadi yang ketiganya harus membentengi diri dari perilaku-perilaku yang merusak puasa. Nah, apa saja Bapak Ibu? Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa asyamu junnatun. Puasa itu perisai, pelindung kita semua. Nah, kenapa puasa itu pelindung? Ternyata Bapak Ibu di dalam kitab Al-Hikam, di sana diberi penjelasan kalau kita ingin memperoleh derajat seperti derajatnya para wali, itu adalah salah satunya harus sering lapar, alias puasa. Kurang mau wareng kuenya Bu, alhamdulillah puasa biasa wareng kue pajetangnya. Komomun Bapak Ibu ikut takjil di dia gitunya, buka puasa di dia atau barudak sareng barudak, wah warareng barudak. Alhamdulillah sumbangan Bapak Ibu maghrib berkah itu banyak sekali di sini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa puasa itu sangat penting. Jadi kalau kita ingin mengejar derajat wali, ibadah yang baik, perilaku yang baik, kemudian banyak berpuasa. Itu menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, dilajengkeun